Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konflik antara net present value dengan internal rate of return. Konflik antara net present value dengan internal rate of return pasti akan terjadi, dan ini penting untuk dijelaskan agar kelak apabila konflik ini terjadi, maka kita tidak perlu merasa ragu dalam mengambil keputusan. Misalnya, ada sebuah kasus unik di mana terjadinya konflik antara internal rate of return dengan net present value yang terjadi pada cash flow, seperti pada tabel berikut ini. Tabel ini merupakan net present value dari perusahaan A dan perusahaan B pada berbagai tingkat biaya modal. Kemudian, melalui bantuan tabel, diketahui net present value kedua perusahaan pada beberapa tingkat biaya modal seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Persoalan terjadi saat discount rate atau biaya modal sama dengan 15%. Net present value perusahaan A sama dengan 412,54 dan net present value perusahaan B yaitu 210,71. Jika dilihat dari net present value, maka yang dipilih adalah perusahaan A karena memiliki net present value yang lebih besar daripada net present value perusahaan B. Akan tetapi, di sisi lain, kalau dilihat dari nilai internal rate of return, maka justru perusahaan B yang dipilih karena internal rate of return perusahaan B lebih besar daripada internal rate of return perusahaan A. Jadi, mana yang harus dipilih? Inilah yang disebut dengan konflik antara net present value dengan internal rate of return. Untuk membantu memecahkan konflik, dibuatlah ilustrasi sebagai berikut. Berikut ini adalah grafik biaya modal dan net present of value. Kemudian, untuk menyelesaikan konflik antara net present value dengan internal rate of return ini, harus dicari kunci penyelesaiannya, yaitu dengan mencari titik koordinat perpotongan antara garis perusahaan A dan garis perusahaan B. Titik perpotongan ini disebut juga dengan titik persilangan. Cara mencari titik crossover rate yaitu dengan menggunakan metode perpotongan dua buah garis lurus. Kita gunakan lagi tabel net present value perusahaan A dan perusahaan B pada berbagai tingkat biaya modal. Kemudian dimodifikasi menjadi tabel seperti berikut ini. Tabel ini merupakan tabel koordinat X dan Y untuk perusahaan A dan perusahaan B.